Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Siti Syara Fauzia, mahasiswi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengulas kembali tentang materi yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Sebelumnya, jangan lupa di subscribe, di like, dan di bunyikan loncengnya ya, agar kalian mendapatkan notifikasi dari video terbaru yang akan aku buat nantinya. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Sebelumnya aku sudah menjelaskan tentang materi-materi pada video-video yang lalu, dan sekarang aku akan mengulasnya kembali, yaitu tentang uji validitas dan uji reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda yang menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian ada estimasi model regresi data panel, teknik pemilihan model regresi data panel, kemudian ada uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel, dan yang terakhir ada uji kelayakan model atau uji F, koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel. Dan yang pertama itu kita akan bahas tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Apa sih yang kalian ketahui tentang uji validitas dan uji reliabilitas itu? Nah, uji validitas itu merupakan uji yang digunakan untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam penelitian dapat mengukur apa yang dia ukur, atau alat ukur tersebut valid atau tidaknya dalam suatu pengukuran. Dan jika tidak valid, maka alat ukur tersebut bisa kita ganti atau kita hilangkan saja dalam uji validitas. Nah, di dalam uji validitas itu kita akan menguji suatu kuesioner. Kuesioner yang kita dapatkan itu dari responden yang telah mengisi sebuah pertanyaan yang mewakilkan dari variabel penelitian yang kita sudah teliti. Kemudian itu ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu merupakan uji yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu kuesioner atau suatu alat ukur jika digunakan dalam kurun waktu yang berbeda menghasilkan hasil yang konsisten. Nah, cara kita melihat untuk uji validitas dan uji reliabilitasnya itu kita menggunakan program SPSS. Nah, di dalam program SPSS itu ketika kita sudah memilih atau menguji uji validitas dan uji reliabilitas itu, yang pertama kita melihat R hitung dan R tabel untuk uji validitasnya. Dan untuk uji validitas ini, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka data tersebut adalah valid. Dan sebaliknya, jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka data tersebut atau kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid. Dan untuk uji reliabilitasnya itu kita hanya lihat di Cronbach alphanya. Jika Cronbach alphanya itu lebih besar dari 0,6, maka data tersebut atau kuesioner tersebut bisa dikatakan reliable. Selanjutnya aku akan membahas tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda yang menggunakan aplikasi atau program SPSS. Apa sih uji asumsi klasik tersebut? Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dilakukan pada analisis regresi linear berganda yang berdasarkan pada ordinary least square atau OLS. Uji asumsi klasik ini digunakan untuk menilai apakah di sebuah model regresi linear ordinary least square terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Nah, jika analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS atau tidak berdasarkan dengan ordinary least square tidak memerlukan persyaratan uji asumsi klasik seperti regresi ordinal dan regresi logistik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam analisis regresi data panel. Apa sih analisis regresi data panel itu? Analisis regresi data panel merupakan gabungan antara data cross section dan data time series, di mana unit dari cross section diukur pada kurun waktu yang berbeda-beda.
Jadi, data panel merupakan data dari beberapa individu atau sampel, kemudian diamati dalam kurun waktu tertentu. Di dalam analisis regresi data panel itu ada estimasi model regresi data panel. Di dalam estimasi model regresi data panel itu terdapat 3 model. Yang pertama itu ada common effect model, yang kedua ada fixed effect model, dan yang ketiga ada random effect model. Setelah kita melakukan estimasi model regresi data panel, kemudian kita masuk ke dalam teknik pemilihan model regresi data panel. Di dalam teknik pemilihan regresi data panel ini kita akan memilih model terbaik yang akan digunakan di dalam penelitian kita. Di dalam teknik pemilihan model regresi data panel itu kita menggunakan 3 pengujian. Yang pertama itu ada uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Di dalam uji Chow kita akan gunakan untuk memilih apakah sebaiknya model common effect model atau fixed effect model yang akan kita gunakan. Yang kedua itu pada uji Hausman digunakan untuk memilih model apakah sebaiknya random effect model atau fixed effect model yang akan digunakan dalam penelitian. Yang ketiga itu ada uji Lagrange multiplier. Di dalam uji Lagrange multiplier itu digunakan untuk memilih model apakah sebaiknya random effect model atau common effect model yang akan digunakan. Setelah kita menentukan teknik pemilihan model regresi data panel, kita akan masuk ke dalam uji asumsi klasik pada regresi data panel. Dalam uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel menggunakan 2 pengujian. Yang pertama itu ada uji multikolinearitas dan yang kedua ada uji heteroskedastisitas. Yang pertama, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas itu perlu dilakukan apabila pada regresi menggunakan lebih dari 1 variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya hubungan saling mempengaruhi pada variabel bebas tersebut. Yang kedua itu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini perlu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksesuaian antara varian pada residual regresi data panel. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang uji kelayakan model atau uji F, kemudian koefisien determinasi, dan yang terakhir adalah uji F. Uji kelayakan model atau biasa disebut dengan uji F itu digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama memiliki atau mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat atau variabel dependennya, atau dengan kata lain model tersebut fit atau tidak. Jika pada uji kelayakan model atau uji F menghasilkan hasil tidak berpengaruh, maka model penelitian tersebut tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian itu tidak dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pada uji kelayakan model atau uji F kita bisa lihat yang pertama itu perbandingan antara F statistik dengan F tabel, kemudian kita bisa lihat dari probabilitasnya. Untuk perbandingan F statistik dengan F tabel itu, jika F statistik lebih kecil daripada F tabel, maka hasil penelitian tersebut X secara bersama-sama tidak dapat berpengaruh atau tidak dapat mempengaruhi variabel dependennya atau variabel Y-nya. Jika F statistik lebih besar daripada F tabel, maka cara bersama-sama variabel X-nya itu dapat mempengaruhi variabel Y-nya atau variabel dependen. Yang kedua itu berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih kecil daripada 0,05, maka secara bersama-sama variabel X dapat mempengaruhi variabel terikat atau variabel Y-nya. Yang kedua itu jika probabilitas lebih besar daripada 0,05, maka
Secara bersama-sama variabel X tidak dapat mempengaruhi variabel terdekat-nya atau variabel Y. Selanjutnya itu ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat atau variabel Y-nya dengan melihat R² pada uji koefisien determinasi. Yang selanjutnya itu ada uji T. Uji T itu dilakukan untuk melihat signifikansi pengaruh variabel bebas atau variabel X-nya secara parsial terhadap variabel Y-nya. Baiklah teman-teman, segitu saja ulasan tentang materi yang aku bahas sebelumnya. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman dalam memulai sebuah penelitian dengan baik dan secara tersistematis. Kurang lebihnya, aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.